Kita beralih ke informasi lainnya. Siswi SD di Polewali Mandar membawa pulang menu makan bergizi gratis setiap hari. Hal ini dia lakukan karena MBG yang diterimanya akan dimakan untuk keluarganya di rumah. Sekilas tidak ada yang berbeda dari anak-anak ini. Para siswa di SD Negeri 021 Bunga-Bunga Polewali Mandar ini menerima dan menikmati makan bergizi gratis dari pemerintah. Namun ada seorang siswi bernama Nur Azizah yang menyita perhatian. Setiap hari, Nur Azizah membawa pulang makanan MBG miliknya untuk ibu dan adiknya di rumah. Makanannya dihabisin? Tidak. Tidak. Memang mau dibawa pulang ya? Iya. Dibawa pulang kenapa? Makannya di rumahku. Oh gitu. Sama siapa? Adekku. Iya. Memang di rumah tidak ada makanan ya? Tidak ada. Tidak ada. Tadi mamamu nggak masak? Tidak. Ada beras di rumah nggak? Tidak ada. Tidak ada. Senang tidak dapat makanan di sekolah? Tidak. Senang? Hal ini pun diketahui dan didukung oleh pihak sekolah. Jadi ini untuk anak MBG, ini MBG sangat membantu khususnya anak-anak yang ekonomi lemah, terkhusus untuk murid saya yang saat ini. Karena di setiap siswa yang tidak datang, itu bagiannya anak yang siswa yang tidak datang kami kasih itu anak tersebut. Kami kasih supaya dia bawa ke rumahnya dan dia makan bersama orang tuanya di sana. Miris, keluarga Nur Azizah adalah keluarga yang kurang mampu. Ibunya merupakan penjual sapu lidi. Dalam sehari paling banyak ibunya hanya menjual 10 ikat dengan harga 1 ikat Rp2.000. Ibu Nur Azizah pun bersyukur dengan adanya program MBG ini. Itu kalau tidak bawa uang, kebiasa kalau bawa uang tidak makan makanannya. Kalau bawa uang, jadi makanannya dibawa pulang. Iya. Meski hidup serba kekurangan, Nur Azizah tetap bersemangat bersekolah dan bercita-cita menjadi dokter. Di balik keterbatasan hidupnya, dengan semangat dan doa, Nur Azizah terus melangkah berharap suatu hari nanti cita-citanya akan terwujud. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzail Zainal, iNews melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, setelah lapor Pak Purbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga buka aduan bernama Lapor Pak Amran. Melalui kanal ini, masyarakat dapat melaporkan berbagai masalah krusial di sektor pertanian dengan identitas pelapor dijaga kerahasiaannya. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman meluncurkan kanal aduan masyarakat melalui aplikasi WhatsApp di nomor 0823 1110 9390 bernama Lapor Pak Amran. Layanan ini dibuka sebagai saluran bagi masyarakat, khususnya petani untuk melaporkan berbagai masalah krusial di sektor pertanian. Laporan masyarakat tersebut diantaranya: 1. Kelangkaan atau penyelewengan pupuk. 2. Dugaan praktek mafia dan korupsi. 3. Masalah terkait traktor dan alat pertanian. 4. Penipuan jual beli alat pertanian. 5. Pupuk palsu. 6. Segala bentuk penyimpangan yang merugikan petani. Sebelumnya, Menq RI Purbaya Yudi Sadewa telah meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Layanan tersebut guna menampung keluhan atau kendala masyarakat terkait bea cukai dan pajak.
Pasca gagal dimakzulkan oleh DPRD Pati melalui hak angket, Bupati Sudewo berjanji akan memperbaiki kinerja membangun Kabupaten Pati. Ia meminta semua pihak tetap tenang dan fokus bekerja untuk daerah. Pasca gagal dimakzulkan, Bupati Pati Sudewo bersama wakilnya Risma Ardi Chandra beraktivitas seperti biasa. Bupati Pati Sudewo berjanji akan membenahi Kabupaten Pati sebaik mungkin sampai akhir masa jabatannya pada 2029 mendatang. Selain itu, ia meminta pendukungnya untuk tidak menggelar perayaan setelah proses pemakzulan dirinya dinyatakan gagal oleh DPRD Pati. Ya, kami akan komitmen bersama Pak Wakil Bupati akan komit untuk peningkatan kinerja, maka segala sesuatu yang menjadi materi dalam pansus itu sebagai koreksi atau introspeksi pemerintah. Saya mengimbau kepada semua pendukung kami untuk selalu bersyukur dengan cara mengajak semua pihak, semua orang bersatu dan bergandengan tangan. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, membantah terjaring operasi tangkap tangan kejaksaan. Ia memenuhi panggilan kejaksaan sebagai saksi dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, akhirnya angkat bicara menanggapi kabar yang menyebut dirinya terkena operasi tangkap tangan Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Erwin memenuhi panggilan Kejari Kota Bandung dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Kehadirannya di kantor kejaksaan bagian dari sikap kooperatif sebagai pejabat publik yang menghormati proses hukum. Itu kalau OTT hoax ya, nggak ada OTT, saya dipanggil sebagai saksi saja. Tidak ada OTT, yang kemarin yang memberitakan OTT saya tidak tahu dari mana itu mereka bisa memberitakan saya OTT. Terus kan saya juga kaget juga ada berita OTT itu kan. Seperti itu. Siapa aja? Saya sendiri. Penyalahgunaan kewenangan di Pemda Kota Bandung ya Pak? Ya, ada hal seperti itu, ada kewenangan, ada juga terkait tindak pidana korupsi ada. Sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi, kegiatan, saya ulangi, dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan pada pemerintahan daerah Kota Bandung tahun 2025. Masih sebagai saksi beliau. Erwin juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya atau terprovokasi isu dan informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta publik menunggu hasil pemeriksaan resmi dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran, iNews melaporkan. Menkyu Purbaya membenarkan pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait pembangunan kereta cepat Wush yang tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan menjadi investasi sosial jangka panjang bagi masyarakat. Menurut Purbaya, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung memang memiliki misi pengembangan ekonomi wilayah. Namun saat ini potensi ekonomi di sekitar kawasan stasiun dan jalur kereta cepat belum tergarap maksimal. Nantinya jika potensi ekonomi di kawasan tersebut sudah tergarap, dampak ekonominya akan lebih terasa kepada masyarakat. Ada betulnya juga sedikit, karena kan sebetulnya ada misi regional development juga Pak. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberdayaan di sekitar jalur supaya ekonomi seperti itu mungkin dikembangkan ke depan. Jadi